Jadi kenapa kita sebut peranakan etawa? Karena yang pasar tidak hanya warga lokal ya, sampai pendatang itu dari antar provinsi, Mas. Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, bahkan Malaysia pernah masuk. Pernah masuk langsung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama GMP TV, media informasi edukasi untuk kita semua. Alhamdulillah kami bersama Pak Lurah Desa Pandanrejo, ya, Komandan Pasar. Pasar Pandanrejo ya. Pasar paling besar di Indonesia, para hewan ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Pak Lurah. Asma lengkap siapa Pak? Supandi. Pak Supandi ya? Betul. Ya. Pak Supandi. Ini tentunya Pak Supandi karena Bapak Lurah sini sudah 3 periode ini Pak ya? Mulai tahun berapa Pak tadi? Tahun 2001. Ya. 2001. 2001. Sampai sini 2000. Ini 2021 nih. 2021. Berarti sudah lama sekali Ya, Pak ya? tapi selang satu periode toh ya. Kita sekarang bincang-bincang masalah pasar Pandanrejo yang sekarang menjadi pasar kambing terbesar katakan nasional Pak ya, Iya, secara nasional betul. Pak. Itu menurut Bapak, sepengetahuan Bapak, itu tahun berapa Bapak mulai pasar di situ dan tahu pasar itu mulai apa? Ya. Terima kasih Mas. Jadi pasar hewan Pandanrejo itu semenjak saya kecil ya. Saya pertama tahu itu saya SD kelas 1. Itu tahun sekitar 68. Ya, 68 itu sudah ada, tapi posisinya tidak di tempat sekarang. Jadi sudah pindah beberapa kali, kemudian terakhir ini di Tanah Kas Desa, ini baru bisa menetap. Sudah 7 kali ini pindah. Ya. Dulu pertama di mana Pak? Di seberang jalan itu ada masjid. Sekarang dekat pasar itu pertama kali saya tahu. Ya. Di situ. Katanya pernah di pasar Padung juga. Terus gabung di pasar umum itu 2 kali. Kemudian pindah sebelah timurnya, kemudian pindah di Ngemplak itu bawah masjid, kemudian terakhir di Tanah Kas Desa ini. Yang sekarang ini sampai sekarang ini udah berapa tahun? Udah lama itu. Sudah lama Pak. Udah lama. Itu yang pasar tidak hanya warga lokal ya, sampai pendatang itu dari antar provinsi, Mas. Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, bahkan Malaysia pernah masuk. Pernah masuk langsung di sini, Malaysia ya. Mereka langsung transaksi, kalau enggak ya pesan. Ya, jangan lihat situasi pasar kemudian pesan waktu itu ke saya gitu. Oh, langsung pernah Bapak Ya, langsung ya. Iya, waktu itu. Berarti Bapak pernah negosiasi sampai luar negeri? Ya, pernah ke Malaysia itu 7 kali ngirim. 7 kali Pak. 7 ya? kali. Sekali ngirim berapa ekor Pak? Ya 120 ekor rata-rata ya. 120 ekor berarti Ya. pakai truk Pak ya? Tronton ya. Tronton yang besar ya? waktu itu ya. 120 ekor. Itu tahun berapa Pak? Terakhir tahun 2000 kurang lebih 2007 ya. 2007 mulai saya ngirim, kemudian terakhir sudah sekitar 2018 sampai ya. Oh, Sebelum 20 ya? belum lama terakhir. Itu ke Malaysia. Ya, di tempatnya waktu itu saya ngirimnya lewatnya Medan. Ya, 7 kali Tanjung ya, Pak, Bali. Malaysia. 7 kali saya ngirim. Itu yang di sana kelas apa Pak? Kelas B. Berarti yang termasuk bagus-bagus Pak? Ya lumayan bagus. Tapi yang grade A waktu itu saya memang tidak ngasih. Oh. Ya. Yang A nggak dikirim ke sana? Ya, enggak. Yang mana Pak? Ya kita mempertahankan mutu dulu toh. Itu ya. Nanti kalau sampai yang bagus kirim ke sana berkembang, sini habis kan repot. Oh. Kita juga mempertahankan bibit yang baik. Nah, untuk pengiriman antar daerah Provinsi. Indonesia, provinsi. Oh, Lampung yang paling banyak. Lampung, Jadi Pak? Lampung itu udah ribuan saya ngirim ke sana. Ribuan Pak? Iya. Dulu saya jabat pertama kepala desa yang dulu sebelumnya aja udah ngirim ke Lampung. Oh. Gitu.
Berarti udah ribuan ya? Sudah ribuan. Untungnya udah banyak dong Pak? Udah lumayan. Untungnya jadi Pak Lurah Ya. kawasan Etawa. Yang jelas itu peningkatan ekonomi karena kami juga punya anak-anak kuliah ini dari kita angkat dari penghasilan ternak ini. Gitu. Ya. Ini saya sendiri merasakan yang jelas. Oke, gitu. Anak 3 kuliah ya dari hasil peternakan. Hasil peternakan. Ya, betul. Berkah berarti Pak? Ya, alhamdulillah. Nah, itu bahkan sekarang informasi itu di Jawa Timur juga banyak peternak. Ya, itu kan betul. ceritanya kan Etawa itu asli dari Iya, Kaligesing, kali ya? gesing. Jadi cerita Etawa masuknya kan tahun 27 kalau nggak salah. Waktu itu penjajahan Belanda terus memberikan bantuan yang 1927. hanya ya, itu hanya pejantan. Jadi kenapa kita sebut peranakan Etawa? Karena Etawanya hanya pejantan dulu hanya 5 ekor untuk satu kecamatan Kaligesing. Nah, di Pandarejo, ya Pandarejo juga ada sebelum merdeka, sudah ada. 27. Kemudian kambing itu disilang dengan kambing kita lokal Jawa Randu. Akhirnya menjadi peranakan Etawa kan gitu. Oh, Sebetulnya Etawa aslinya hanya jantan. berarti aslinya dari mana itu? India. India Pak? Iya, betul. Sampai sekarang masih berarti Pak? Kalau yang aslinya udah punah. Udah punah. Udah punah, tinggal keturunan-keturunan. Ya. Akhirnya sekarang menjadi kemarin informasinya sudah dipatenkan untuk kambing ini ras Kaligesing. Mas Kaligesing, Betul. berarti asli Kaligesing. Ya. Karena sentral bibitnya kan di sini ya. Itu tahun berapa Pak di paten? Belum lama, kurang lebih 4 sekarang ya. Sampai sekarang. Namanya berarti Etawa. Dulu kan PE. PE ya. Tahunnya PE, peranakan Etawa kan gitu. Terus ganti ras Kaligesing. Berarti sekarang namanya sudah menjadi Ras kambing Kaligesing. kambing Etawa Kaligesing, betul. Oh, gitu. Itu kan terkenal sekarang kan banyak kambing-kambing kontes. Ya. Itu Pak dulu juga ikut. Saya pernah mengikuti mewakili beberapa event ya. Pernah tingkat kabupaten, pernah tingkat provinsi, pernah bahkan saya mewakili Jawa Tengah. Waktu itu pelaksanaan di Palembang. Itu 2007 kalau tidak salah, kami pun alhamdulillah bisa mengangkat wilayah juara 1 jantannya dulu. Kan gitu. Namanya Pak? Dulu Penas ya. Penas apa itu? Dari pokoknya pialanya dari Kementerian Pertanian dulu ya. Ada pilihannya Pak ya? Ada. Nanti kita lihat Ya. pilihannya. Sementing Ya. Bapak ini termasuk perintis di Ya. awal-awalnya mungkin kontes, Memang Pak, ya. betul, saya pernah menjadi tutor kelompok tani ternak di Samarinda, pernah di sana 2 minggu. Jadi Pelatihan di sana? ya, terus kemudian petani sana minta bibit ke sini, kita kirim ke sana juga setelah pelatihan. Oh, berarti pelatihan dulu. Ya, Berarti nanti itu proyek saja. ya proyek sebetulnya terus dinas pengadaan ambil di sini, ambil di sini, terus Bapak ngirim ke sana. hasilnya betul Pak. Ya, waktu itu betul. Jadi saya 2 minggu dikasih transport juga dari dinas pertanian sana. Saya pokoknya siap tenaga kan gitu. Gitu. Siap pengadaan juga. Pengadaan juga siap. Memang Betul. tapi saya juga merasa bersyukur karena anak-anak muda yang dulu saya didik itu jadi termasuk orang-orang yang sukses lah. Kayak Mas Sukes, kayak Mas dulu Mas Tono, Pak Haji Pupon itu juga dulu tenaga saya mencari kambing. Oh, Sekarang sudah mandiri kan gitu. Oh, iya. Banyak sekali yang sudah mandiri. Anak-anak buah itu. termasuk Pak Sukir didikannya. Ya termasuk itu belum lama kan itu anak-anak iya. generasi baru, Yang generasi terkenal baru. dengan Gundel. Ya betul, Kemarin kita juga. generasi baru itu. Terus sampai sekarang Bapak masih melihara Masih, kambing, ya? masih memang sudah dari dulu jadi itu menurut saya sudah tradisinya warga kami termasuk. Jadi warga saya itu setiap kakak punya kandang, kan gitu. Nah memang ini selain pertanian juga justru peternakan yang digeluti lebih konsentrasi di situ warga kami karena sudah merasakan hasilnya kan gitu Ya. untuk peningkatan ekonomi kan. Berarti ada kelompok tani yang khusus. Ada, sini ada 11 kelompok satu desa. Ya, ada Sidomaju 1, Sidomaju 2, Sehat dan lain sebagainya. 7. Ada 11 kelompok tani. Oh, 11 Ya. kelompok tani. Itu masing-masing ada memelihara kambing semua. Semua memelihara kambing. Setiap kelompok berapa orang?
siap, ada yang 20, ada yang 15, ada yang 25, tidak sama. Jadi menurut kemampuan kelompok RT. Karena di satu RT ini warga saya ada yang 50 kakak, ada yang 60 gitu. Tapi mereka memilih sendiri, tidak gabung tidak ya? Enggak, di rumah masing-masing. Ya? Ya, tidak ada di kandang kelompok itu ada, tapi hanya yang dekat yang memelihara di situ. Berarti kalau kita mau sopo kandang di sini banyak sekali. Banyak sekali. Punya, Pak, ya? Setiap rumah ada. Ya. Setiap rumah masih punya kambing. Punya kambing. Itu semacam program dari desa, Pak. Ya, kami memang setelah kami amati untuk itu bisa mensejahterakan masyarakat, peningkatan ekonomi, bahkan menjadi paling tidak ya penghasilan pokok lah bagi warga saya gitu. Itu dari kambing. Betul. Ya? Warga kami juga banyak yang berdagang di situ, ada yang khusus pengembangan di rumah kan gitu. Berarti semacam pencaharian lah ya. Kambing sebagai Iya, pencaharian. mata pencaharian. Tiap Sabtu tidak keluar. Tiap Sabtu keluar masuk itu jual beli. Ya. Apa ada teknis khusus untuk pembinaan masalah kambing ini, Pak? Memang ada dulu. Jadi sebelum terbentuk kelompok-kelompok ini kadang-kadang PPL dulu waktu saya ingat, tapi sudah almarhum ya, waktu Pak PPL-nya Pak Muji Loanu. Nah itu bagus sekali, siang malam enggak tahu waktu dia membina kelompok. Ya, kebetulan saya juga pernah menjadi ketua kelompok tani. Nah, jadi sekarang apalagi ya saya dituakan di masyarakat dari beternak sambil ngopeni warganya kan gitu. Karena tanggung jawab kami. Ya. Tapi memang apa ya, bisa di kawasan Kali Gesing itu hawanya juga sejuk. Ya. Dataran tinggi ya. Ini dari DPL 800-an. 800 dari Ya. anu ya. Permukaan air laut ya. 800-an. Hawanya memang sejuk, enak, Pak. Ya. Nah, untuk bikin hotel juga enak sebenarnya. Sebetulnya bagus. Sementara baru ada homestay ada di sebelah timur ya. Ada. Wisata juga bagus ya, Ya. Lumayan. Tanpa AC pun dingin kan. Tuh. Ada rencana pengembangan wisata pun ya? Ada, sudah kami rintis. Ada. Jadi kita punya potensi alam, Puncak Gunung Gajah, kemudian Bukit Cibutrong, kemudian Kampung Cantik sudah kita buat paket wisata. Jadi saya membuat tim desa, untuk desa wisata Parelrejo sudah terbentuk. Oh. Ya, Dewa Pandan namanya. Dewa Pandan. Itu apa, pegunungan atau pinus sama? Puncak pegunungan sama bukit, kemudian sekelilingnya pinus kehutanan. Berarti komplit ya? Komplit. Luas berarti? Iya lumayan. Oh, lumayan. Ya. Baca pemirsa, nanti ada kawasan Ya. wisata namanya Dewa Pandan. Ya. Kemudian kami punya kegiatan tradisi sebetulnya kalau tidak ada ini COVID-19, kami tiap tahun menggelar event ini baritan, pesta patrok. Jadi tiap tahun bulan Rajab sebetulnya itu ada kegiatan yang tradisinya kita buat seperti pameran. Kambing keluar, kemudian upacara, kemudian nanti dilanjutkan pengajian, kemudian terakhir biasanya kita tutup dengan budaya, kesenian wayang kulit kan gitu. Itu sebetulnya udah rutin. Ya. Nah ini saya baru merencanakan 27. Oh pas Pitu-Likuran. Iya 27. Iya betul. Pitu-Likuran. Ya Pitu-Likuran itu tiap tahun dulu seperti itu. Kayak syukuran ya. Ya terakhir kemarin wayang ya tahun kemarin karena ada COVID ini, tahun ini libur total. Oh gitu. Ini tahun ini nggak ada? Nggak ada, cuma nanti Kenduri Agung aja, tetap 27, malam 27 Recep. Tapi nggak ada apa-apanya? Nggak ada, nggak berani toh mengumpulkan massa, nggak berani. Kami juga mengikuti aturan pemerintah kan gitu. Iya, protokol pemerintah. Ya, apalagi saya penanggung jawab wilayah, nggak enak. Bertanggung jawab kan? Iya, harus bertanggung jawab. Ya ternyata kita bersama Pak Pandi, nanti kita lihat prestasi yang pernah dicapai. Ternyata Pak Pandi kecuali memelihara dan kepala desa dulu juga aktivis Ya. memelihara peternak etawa juga yang breeding, Pak ya. Ya, bridging. Jual beli juga Ya. pengadaan kambing etawa karena beliau adalah juga lurah di Pandarejo ya, komandan pasar. Ya. Betul. Pokoknya semuanya pasar harus ikut aturan kalau nggak disentil sama aturan Pak Pandi. Ya.
Nanti kita lihat pialanya ya, pialanya. Ada bukti monumental ya, piala yang pernah diraih. Ya, nanti lihat kambing-kambingnya juga. Walaupun karena Pak Pandi sudah sibuk ngurusi pasar, ya, desa dan kegiatan lainnya, ya. Tapi kalau dulu memang banyak, saya memang minimal ya 40 ekor dulu, iya, minimal, bahkan sampai ratusan. Tapi karena banyaknya kesibukan, tanggung jawab juga kan, yang penting kita masih melestarikan berapapun ada kan gitu, masih punya kan. Ya nanti mungkin ada para pemirsa peternak yang mau belajar langsung ya ke masternya, karena Pak Lurahnya untuk meneruskan tentang permasalahan masalah lingkungan, cara beternak kambing, cara membina kelompok tani, punya 11 kelompok tani yang semuanya punya kambing semua. Sehingga nanti bisa langsung tukar pengalaman dengan Pak Pandi ini. Bisa langsung lihat sisanya gimana cara pembinaannya, terus bagaimana kandangnya kan perlu. Pokoknya komplit lah nanti pokoknya sama Pak Pandi, bisa langsung rawuh di rumahnya, bisa langsung mencari kambing yang kelas A, B sampai C, ada sama Pak Pandi ya. Nanti nomor HP-nya dulu nanti simpen dulu, ada nomor HP-nya, nanti bisa langsung hubungan. Karena ini langsung sentral pusatnya, ya sentral, semuanya pasti kenal Pak Pandi sih, semua tokoh-tokoh peternak, pedagang ternak di pasar Pandanrejo pasti kenal Pak Pandi karena ini sentra Pak Lurahnya di situ. Kayaknya kambing juga ini. Jawa Tengah nih. Nah ini. Nah, tahun berapa kelompok ini? tani ternak kambing tingkat provinsi Jawa Tengah. Ya ini dulu waktu saya ketua jadi kelompok ini. Punya. Lumayan lah untuk ini dokumen. adalah sebagian piala yang ada di rumah. Ya. Dan masih banyak pilihannya yang di kantor kelurahan karena di sana sebagai bukti pajangan prestasi yang terkait untuk kelurahan desa Pandanrejo ya. Kalau piagak simpan masih banyak. Piagak juga masih banyak ya. Ya Pak Lurah, ini untuk Kali Gesing kan pusat Etawa. Betul. Pusat Etawa. Ini mestinya kan perlu pelestarian kualitas kambing yang berada di sini agar kualitasnya lebih unggul daripada yang lainnya karena daerah asli. Menurut Bapak gimana pesannya agar pemerintah itu bisa lebih fokus agar kambing Etawa tidak punah ya bagaimana? Terima kasih. Jadi sekarang masih ada peternak kami yang sadar bahwa grade A ini dipertahankan, bahkan ditawar, sudah ada yang ditawar 200 juta pun tidak dilepas ini supaya bibit yang memang kualitas A ini tidak punah. Nah, namun saya masih minta dengan pemerintah mudah-mudahan nanti bisa memberikan dorongan bantuan untuk mempertahankan grade A yang ini, kambing kami ini, karena nanti kalau sampai habis kan sia-sia, sudah namanya terkenal Kali Gesing tapi kambingnya habis. Nah, untuk itu nanti mohon bisa pemerintah memberikan bantuan modal lunak untuk peternak, syukur tiap kelompoknya ada, dan saya tidak menghilangkan, memang sudah ada kelompok yang dibantu tapi belum merata. Nah, mudah-mudahan bisa merata, nanti bisa membangun ekonomi rakyat kami, bisa nanti
meluas se Kabupaten Purworejo kan gitu. Artinya nanti dengan harapan masyarakat kami bisa mandiri semuanya tanpa mengandalkan bantuan kan gitu. Karena kita punya harapan bahwa pengangguran di wilayah kami juga nanti bisa tertampung dengan usaha peternakan, bahkan nanti kami membuat desa wisata ini bisa mengurangi pemuda-muda yang masih belum punya pekerjaan kan itu. Ini Pak Lurah. Ya. Dan ini tentunya para pemirsa menunggu-nunggu nomor HP-nya Pak Panji selaku Pak Lurah Desa Pandanrejo yang memiliki pasar tingkat nasional khusus kambing Itawa. Ini nomor HP ini pun Pak. Ya, nomor HP saya 085 726 768 118. Sekali lagi Pak. 085 726 768 118. Oke pemirsa. Demikian tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Lurah Pandanrejo Kalibersih, Purworejo, Jawa Tengah tentang pasar ya, pengadaan pasar ya, adanya pasar Pandanrejo, keberadaan dan sedikit sekilas sejarah. Rasanya memang kurang puas ya, ngobrol beberapa menit. Iya. Ya mungkin besok bisa ketemu lagi dengan Pak Panji untuk ngobrol nantinya tentang kambing Itawa ya, karena beliau adalah masternya di sini. Sebetulnya Mbak ahlinya kambing, karena yang Gati Lurah Itawa kambing ya Pak Panji ini ya, Pak Lurah di sini. Sekaligus sebagai pembina peternak kambing Kelompok tani ya. Kelompok tani yang ada di sini. Saya kira itu aja Pak Panji. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya hanya gini, saya memberikan motivasi generasi muda daripada pengangguran, lebih baik berusaha lewat peternakan ataupun pertanian yang jelas bisa maju perekonomiannya, juga sejahtera keluarganya dan mengurangi pengangguran yang ada di desa kami. Artinya bagi anak-anak kami yang setelah sekolah belum dapat pekerjaan bisa menekuni, akhirnya bisa menjadi kehidupan, mencukupi kehidupan sehari-hari kan gitu. Paling tidak itu, dan ke depan bisa untuk meraih cita-cita lebih tinggi lewat itu. Termasuk saya mengalami karena anak saya 3 kuliah ya juga dari hasil pertanian kambing itu tadi ya. Peternakan juga bagus dan prospeknya memang luar biasa. Jadi saya sudah mengalami beberapa tahun yang lalu, memang perekonomian masyarakat kami adalah hasilnya terutama peternakan, kedua pertanian. Ya, itu. Mudah-mudahan pemerintah juga ada perhatian khusus bagi peternak-peternak, petani, akhirnya nanti dari kecil pedesaan bisa ibaratnya ya membangun negara lewat pinggiran ini nanti bisa tercapai. Karena desa itu kan sebagai akar, kemudian negara sebagai pohon yang sangat besar rindang, namun kalau nanti akarnya ini kuat, saya rasa tidak akan tumbang kan gitu. Nah ini dengan dukungan persatuan masyarakat dari kecil sampai besar nanti akan menjadi negara yang subur makmur kuat dan bisa membawa kesejahteraan masyarakat pada umumnya kan gitu. Oke. Yeah. Allah Jinawi ya gitu. Semoga kita menjadi negara yang makmur, maju dan mensejahterakan masyarakatnya, khususnya seperti masyarakat Pandanrejo. Insyaallah tidak ada generasi muda yang nganggur. Ya, insyaallah. Karena tidak malu untuk beternak, karena peternak bisa menjadi orang kaya, insyaallah. Bisa jadi saudara pintar, bisa mengembangkan desa. Oke, terima kasih semuanya pada pemirsa. Kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk GMB TV untuk tetap mengikuti channel kami. Maju bersama GMB TV. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.